Halo sahabat Raja, salam sehat. Bersama saya Jasmine dalam Dokter Bicara. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas katarak bersama dengan dokter spesialis mata dari Raja Hospital Cengkareng. Apa kabar Dokter Anggitia? Baik Mbak, halo sahabat Raja. Dok, kita akan membahas katarak kali ini. Apa sih dok katarak itu dok? Jadi katarak itu adalah suatu keadaan di mana terjadi kekeruhan pada lensa mata, mengakibatkan terhalangnya cahaya masuk ke dalam mata sehingga mengganggu penglihatan. Lalu dokter, bagaimana dapat terjadinya proses katarak itu sendiri? Jadi lensa mata itu mengandung air dan protein. Nah, seiring berjalannya waktu dan proses degeneratif, terjadi pergantian sel terus-menerus, menyebabkan penumpukan protein dalam lensa. Nah, penumpukan protein itu yang menyebabkan kekeruhan pada lensa. Dok, apakah katarak itu rentannya terjadi hanya orang tua saja atau juga dapat terjadi di usia muda dok? Iya Mbak, katarak itu memang sebagian besar terjadi pada usia di atas 40 tahun, tetapi dapat juga terjadi pada bayi atau usia muda. Oh, dapat terjadi dengan bayi ya dok? Mengapa Iya. itu bisa terjadi dengan bayi dok? Bawaan lahir karena infeksi selama kehamilan seperti infeksi rubella, dapat juga karena faktor genetik atau keturunan. Katarak juga dapat terjadi karena adanya benturan atau pukulan pada mata dan juga komplikasi dari infeksi atau peradangan sebelumnya. Penggunaan obat-obatan jangka panjang juga dapat menyebabkan katarak. Banyak faktor ya dok ya? Iya. Lalu gejalanya sendiri seperti apa dok? Gejala katarak adalah penurunan penglihatan. Penurunan penglihatannya itu biasanya pasien mengeluh seperti berasap atau berkabut, tidak disertai nyeri dan merah. Penglihatannya menurun secara perlahan-perlahan. Penderita katarak juga biasanya lebih senang di daerah yang redup karena lebih sensitif terhadap cahaya. Begitu ya dok. Lalu untuk pencegahannya sendiri nih dok, untuk terhindar dari katarak bagaimana dok? Karena katarak itu merupakan proses penuaan, jadi tidak bisa dicegah. Tapi faktor pemberatnya bisa kita cegah seperti mencegah diabetes mellitus, benturan, peradangan di mata dengan secara rutin memeriksakan kesehatan matanya dan juga gaya hidup sehat. Penanganannya juga kurang lebih sama ya dok ya? Iya, penanganan katarak. Bagaimana untuk penggunaan kacamata? Apakah efektif dok? Kacamata biasanya sih pada katarak yang tipis masih bisa dibantu penglihatannya. Tetapi karena katarak ini akan berprogres terus-menerus menyebabkan kacamatanya jadi sering tidak enak, cepat tidak enak dan kenaikan ukuran kacamata yang cepat. Nah, apabila kacamata sudah tidak bisa membantu penglihatan, sebaiknya dilakukan operasi. Untuk perkembangan operasi katarak sendiri untuk saat ini seperti apa? Katarak saat ini perkembangannya sudah cukup maju ya. Kalau zaman dulu katarak itu dilakukan secara manual, jadi lensanya dikeluarkan seperti melahirkan bayi. Jadi kita memerlukan insisi atau sayatan yang besar dan juga beberapa jahitan. Nah, untuk saat ini kita menggunakan metode fakoemulsifikasi, di mana terdapat mesin ultrasound yang bisa menghancurkan dan juga menyedot lensa katarak itu, sehingga insisi yang diperlukan hanya kecil, sekitar 2 mili saja. Tidak perlu dijahit dan penyembuhan lebih cepat. Setelah kataraknya itu diambil, lalu dipasang lensa baru, lensa tanam di dalam mata. Wah, penjelasannya sangat-sangat terperinci. Terima kasih ya dokter sudah mau menjelaskan tema katarak kita kali ini. Iya, sama-sama Mbak. Untuk sahabat Raja yang ingin berkonsultasi, jangan ragu untuk ke Raja Hospital Cengkareng. Kami undur diri, saya Jasmine dan Dokter Mata Anggitia. Salam sehat, sampai jumpa.